Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya ingin berbagi informasi, berbagi cerita tentang ternak domba nih guys. Nah sekarang saya akan menginformasikan tentang penyakit di domba guys. Karena penyakit ini salah satu yang tidak boleh diabaikan. Karena apa? Penjagaan kesehatan termasuk penjagaan penyakit itu supaya domba ini terbebas dari parasit, maka perlu adanya pencegahan. Jadi karantina awal masuk, terus pemberian vaksinasi secara teratur, terus fumigasi kandang atau pembersihan kandang, dan peralatan guys. Nah tadi masalah yang karantina, kalau misalnya awal masuk domba itu kalau bisa dilakukan pengecekan atau pada saat datang itu dikarantina guys, punya kandang tersendiri lah. Nah itu kayak model kayak dimandikan terus dicukur. Nah terus setelah itu baru domba dimasukkan ke kandang, terus vaksinasi. Nah vaksinasi ini dilakukan apakah untuk memberikan vitamin B kompleks, terus pembelian obat cacing guys, siap rutin tiap 6 atau 7 bulan sekali guys. Nah kalau fumigasi kandang, nah itu pembersihan kandang. Nah kalau bisa ini fumigasi kandang atau misalnya penyemprotan atau apa dilakukan dengan obat yang istilahnya tidak membahayakan dombanya guys. Dan jangan lupa juga peralatan juga harus sering dibersihkan guys, karena itu juga ditakutkan mengandung bibit penyakit guys. Nah terus penyakit yang sering muncul pada domba itu salah satunya itu perut kembung. Nah perut kembung itu disebabkan dengan gas dalam perut yang tidak dapat keluar guys. Nah sering mengganggu proses cerna dalam rumen domba guys. Nah penyebabnya itu pemberian pakan yang tidak teratur pada domba, atau domba diberikan pakanannya itu jam-jamnya pemberiannya itu tidak teratur guys. Nah contohnya gejala yang timbul itu perut di domba itu membesar atau menggelembung guys. Kalau misalnya kita tepuk itu kayak kendang guys bunyinya guys. Nah kalau bisa dilakukan tindakan awal itu pemberian air gula yang diseduh sama asam guys. Dan kalau bisa untuk kaki depannya itu diangkat ke atas agar gas keluar guys. Atau misalnya mau memberikan obat kimia yang mengandung aluminium hidroksida dan simetikon guys. Nah itu agar dombanya keluar, dan diusahakan dombanya jangan sampai duduk aja guys, jadi diberdirikan guys agar gasnya keluar. Nah terus penyakit pada domba itu cacing guys. Nah cacing ini disebabkan parasit yang menyerang saluran cerna domba guys. Nah ini bisa disebabkan yang pertama itu pengambilan rumputnya itu dilakukan pada pagi hari. Nah contohnya itu di bawah jam 9 itu, nah rumput itu masih ada embun. Nah embun ini mengandung larva cacing guys. Jadi kalau bisa untuk pengaritan atau pengambilan rumput itu dilakukan jam 10 ke atas guys, atau sudah ada istilahnya matahari guys. Nah kalau nanti telah terkena udah cacing, apakah cacing bulat atau cacing pita, nah domba ini akan menjadi kurus, lemah, pucat, nah bulunya kusam, kotorannya mencret, dan nafsu makannya kurang guys, dan perutnya membesar. Nah pencegahan yang dilakukan yang pertama itu dilakukan dengan sanitasi lingkungan harus bersih. Terus yang kedua itu pakannya jangan lupa guys, tadi untuk pengaritan rumputnya di atas jam 10.
Terusnya pemberian obat cacing guys. Nah kebenaran kalau obat cacing kan berbagai macam merek guys. Bisa obat pipentan, piperazine atau Aprolum bisa, atau obat-obat cacing yang beredar lah guys di toko-toko pertanian dan peternakan guys, atau bisa dikonsultasikan sama mantri-mantri hewan yang ada di sekitar lokasi tempat rekan-rekan berada guys. Nah terus penyakit yang lainnya terhadap domba itu adalah penyakit kudis. Nah penyakit ini menular guys, menyerang kulit dan sangat merugikan produksi ternak guys. Nah, jadi kulit domba ini jadi jelek, terus mengurangi nilai pasarnya guys. Jadi domba yang seharusnya bagus, nilai jualnya bagus itu bisa turun guys, karena kualitas dari kulitnya itu domba itu jelek. Dan itu penyebabnya itu kutu. Nanti yang nempel di tubuhnya domba guys. Nah terus ciri lainnya nanti pada saat di domba itu sering melakukan garuk-garuk guys. Kalau tidak segera diobati untuk penyakit kudisnya ini bahaya guys, cepat menular dari domba yang satu ke domba yang lainnya guys. Nah harusnya dilakukan cara mengobatinya tinggal diobati oleh oles benzoat bensilicus 10% pada luka, atau rendam domba dengan komapus 0,5 sampai 0,1% guys. Seperti itu guys. Yang umumnya domba atau penyakit domba pada umumnya yang sering terjadi, yaitu penyakit kembung dan penyakit cacingan. Nah itu yang akan kami bahas, dua itu dulu guys. Moga-moga informasi tentang penyakit pada domba ini moga-moga manfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk channel Agung Dombanya guys, subscribe, like, share, and comment guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.